Apabila organisasi Ezra ini yang aktif setiap hari ya kan, di Padepokan Agung ini aktif setiap hari, dan kegiatan dari ketua umum itu kan sudah diatur ya kan, schedule-nya ada. Nah ini apabila mereka bukan berasal dari kota Madiun, ini melakukan kegiatan di Padepokan Agung bagaimana ya kan? Madiun kampung pesilat, kota terlahirnya para jawara pencaksilat. Madiun kampung pesilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencaksilat. Madiun kampung pesilat, sempat berkembang pesatnya olahraga pencaksilat. Madiun kampung pesilat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Sudah gelor-gelor, selamat malam. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua, dan apapun yang kita lakukan semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini dulur-dulur bertemu lagi dengan Bima NF, dan kali ini kita di segmen sharing lagi ya. Kita mau ngobrol nyantai. Karena itu Bima NF siapkan teh di sini agar obrolan kita lebih santuy kan. Jadi biar obrolan kita agak nyambung, jadi di sini Bima NF ingin ceritakan ke dulur-dulur semua ya. Di sini Bima NF sedikit ada perdebatan dengan salah satu orang warga PSJT, yang di sini pembahasan kita intinya kenapa sih harus pusat Madiun ya kan? Kenapa kok di sini Ezra identik dengan kota Madiun? Jadi begini dulur-dulur, Padepokan Agung itu bukanlah seperti gudang kosong atau padepokan-padepokan cabang yang di sini ramainya hanya ketika ada kegiatan saja. Tapi setiap hari di Padepokan Agung ini ada kegiatan dulur-dulur. Ada kegiatan seperti latihan dan sebagainya. Bahkan kantor sekretariatnya ini aktif setiap hari ya, kecuali hari libur dulur-dulur. Melihat dari situ dulur-dulur, di sini kan harusnya kita bisa menyimpulkan bahwasanya Padepokan Agung ini berarti ada orang yang menunggui atau warga PSJT yang menunggui. Di sisi lain ada kantor sekretariat yang setiap hari aktif, yang di sini sifatnya melayani seperti ganti KTA baru ya kan, atau KTA yang hilang, piagam baru atau piagam yang hilang, dan melayani dulur-dulur kita yang intinya di sini sifatnya ingin membenahi administrasi organisasi, secara organisasi lah. Nah di sini kan pasti ada karyawannya dulur-dulur ya kan, ada orang yang bekerja di situ. Nah kalau misalnya di sini karyawannya diambil tidak dari Madiun ya kan, atau bukan putra daerah dari Madiun, nah ini kira-kira mau digaji berapa karyawannya ya kan? Misalnya karyawannya diambil lah warga dari Magetan atau dari Ngawi atau mungkin dari luar plat AE ya kan. Ini mau digaji berapa? Belum ongkos ngekos atau ngontrak. Terus pasti ada keamanannya ya kan. Dengan Padepokan Agung yang kegiatannya setiap hari ini kan pasti ada yang menjaga dulur-dulur. Kita sebut saja seperti Pamsus ini. Apabila anggota Pamsus ini diambil tidak berasal dari Madiun atau bukan putra-putri asli dari Madiun, nah ini mereka mau dibayar berapa ya kan? Nah ini kita sekarang beranjak membahas mengenai ketua umum ya. Di sini dia akan memimpin organisasi secara menyeluruh ya kan, seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Dan di sini ya kan, ketua umum tidak dibayar oleh organisasi. Mereka hanya mendapatkan wewenang untuk mengambil anggaran seperti untuk transport kemana ya kan. Tapi untuk keseharian mereka itu kan tidak dibayar dulu-dulu. Kenapa kok direkomendasikan untuk asli orang Madiun? Nah ini kalau pembahasan kita ini menurut nalar atau logika kita sebagai orang biasa ya. Kita logika saja. Apabila organisasi Ezra ini yang aktif setiap hari ya kan, di Padepokan Agungnya aktif setiap hari, dan kegiatan dari ketua umum itu kan sudah diatur ya kan, schedule-nya ada. Nah ini apabila mereka bukan berasal dari kota Madiun, ini melakukan kegiatan di Padepokan Agung bagaimana ya kan? Apa mereka harus mondar-mandir? Misalnya ketua umum ini dipilih orang Madura, berarti mereka harus ke Madiun setiap hari atau mungkin 2 hari sekali. Bahkan kalau misalnya diambil seminggu sekali atau sebulan sekali, ini saja kan sudah habis di ongkos dulu dan tidak mungkin menggunakan ongkos sendiri, pasti menggunakan anggaran organisasi. Disitulah kenapa direkomendasikan harus ketua umum itu adalah orang Madiun, karena yang memang rumahnya di Madiun dan beliau ini putra asli Madiun. Secara otomatis keaktifannya di organisasi, setiap hari dia menuju ke Padepokan Agung pun tidak perlu mengambil anggaran dari organisasi.
dunia. Seperti itu dulur-dulur. Jadi yang Bima ANF jelaskan di sini, ini merupakan nalar atau logika secara umum saja dulur-dulur. Karena apabila kita membahas sesuai sejarah atau historis, itu mungkin kita terlalu jauh dulur-dulur. Karena kita sendiri pun bukan pelaku sejarah. Dan kita pun mendengarkan cerita tersebut atau sejarah tersebut dari orang yang berbeda-beda. Secara otomatis mereka akan menceritakan sejarah tersebut melalui versi mereka masing-masing. Tapi dengan logika yang Bima ANF sampaikan ini, insya Allah akan bisa diterima oleh kalian-kalian yang mungkin di sini juga merupakan pendengar sejarah ya kan, atau bukan pelaku sejarah. Bahwasanya kenapa sih Eza Trate ini identik dengan Madiun ya kan, dan harus diisi juga oleh para pengurus yang di situ juga putra-putri asli daerah Madiun. Karena ya keaktifan PSHT atau organisasi Eza Trate ini memang bukanlah organisasi seperti Pramuka yang setiap saat saja, atau OSIS dan sebagainya ya kan, yang hanya ramainya setiap event saja. Di Padepokan Agung ini kegiatannya setiap hari ada dulur-dulur. Jadi apabila dulur-dulur tidak percaya dengan apa yang Bima ANF sampaikan, monggo silahkan cek langsung di Padepokan Agung. Jadi setiap hari di sini ada kegiatan. Jadi ini sedikit cerita Bima ANF mengenai perdebatan Bima ANF ya. Kita debat luar biasa, tapi ya walaupun setelah berdebat ya kita santai aja ya kan. Ini kebetulan juga teman Bima ANF sendiri ya kan, dan dia juga warga Eza Trate, hanya saja dengan kepengurusan yang berbeda ya kan, berbeda pendapat dengan saya. Namun setiap hari dalam keseharian kita selalu menjalin silaturahmi dan persaudaraan tidak terputus dulur-dulur. Argumen-argumen, berdebat, tapi kalau sudah ya sudah ya kan. Karena di luar organisasi kita semua adalah satu bangsa dan satu tanah air Indonesia. Ya mungkin itu adalah sedikit penjelasan Bima ANF ya, yang Bima ANF sampaikan mengenai pengalaman Bima ANF berdebat dengan dulur yang di sini berbeda pendapat dengan Bima ANF. Ya menurut saya pribadi, apabila kita aktif di suatu daerah ya aktif sebagai pengurus di daerah itu saja ya kan. Tidak perlu kita ini berambisi untuk menjadi pengurus pusat juga. Karena ya itu tadi dulur-dulur, kita tidak akan mungkin mampu mengimbangi para loyalis yang setiap saat bisa hadir di Padepokan Agung untuk mengawal kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Semoga video ini menjadi ajang sharing buat kita semua, dan buat dulur-dulurku yang memiliki pendapat yang berbeda, monggo dulur-dulurku silahkan tulis di kolom komentar. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video ANF yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Mari gabung bersila, kota terlahirnya para jawara pencak silat.